Setelah kurang lebih 6 bulan mengamati, Bambang ini merasa yakin dan mulai memutuskan untuk join ke Net89, dan dia di saat itu ya menginvestasikan dana sebesar 1 miliar yang dia dapatkan dari sebagian hasil menjual rumahnya untuk trading. Bayang tuh. Untuk Bambang sendiri, dia itu baru bisa mengambil dananya sebesar 350 USD atau setara 5 jutaan dari total dana yang sudah dia investasikan di awal. Nah, salah satu public figure yaitu Atta Halilintar sendiri, menurut Zainal diduga menerima uang hasil penipuan dari Net89 ini dari founder Net89 yang bernama Reza Paten ketika Atta melakukan lelang bandana sebesar 2,2 miliar rupiah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal membahas mengenai sebuah kasus yang lagi rame lagi nih di negara kita. Nah, ini mengenai kasus investasi bodong katanya yang dilakukan oleh ini perusahaan kah atau forum atau website, yang jelas namanya itu adalah Net89. Nah, kenapa bisa rame? Ya karena kasus ini ternyata menyeret beberapa nama artis terkenal tanah air seperti Ustadz Taki Malik, terus motivator Mario Teguh, terus ada dua temen gue juga nih, ada Kevin Aprilio sama Atta Halilintar. Nah tapi tunggu dulu, kita nggak boleh buru-buru langsung ngejudge bahwa para selebritas ini benar-benar terlibat. Karena kalau misalkan kita lihat di kasus-kasus yang belakang ya, kayak contohnya Reza Arab sama Doni Salmanan. Nah ikut terseret tapi ternyata setelah dirunut ya dia bukan terlibat, tetapi dia menerima manfaat atas ketidaktahuan dia. Nah untuk uang-uang dari investasi bodong tersebut. Nah jadi makanya kita jangan buru-buru ngejudge dulu. Nah terus geng, kasus yang satu ini yang akan kita bahas, ini bukanlah kasus yang baru terungkap sekarang. Sebenarnya kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2022 dan proses penyelidikannya membutuhkan waktu yang lama karena masih ada beberapa petinggi dari perusahaan yang buron. Jadi perusahaan Net89 ini ya terdiri dari beberapa struktur jabatan lah. Nah salah satu petingginya itu buron, dia melarikan diri ke luar negeri. Sementara yang 3 orang tersangka masih kabur ke luar negeri dan telah diterbitkan red notice, tidak bekerja sama dengan divisi Hubinter. Dan hal ini yang membuat pihak kepolisian Indonesia harus bekerja sama dengan bagian Interpol untuk bisa menangkap dan membawa pulang para tersangka ini ke Indonesia. Nah karena kasus ini sudah terjadi sejak lama, beberapa tahun yang lalu, mungkin ada di antara kalian yang tidak mengikuti kasusnya dari awal. Untuk itu, gue bakal mencoba merangkum kasus ini dari awal, yaitu dari tahun 2022. Sampai akhirnya proses penyelidikannya berjalan di tahun ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam kronologi mencuatnya kasus investasi bodong Net89 ini lagi. Nah seperti yang gue katakan di awal tadi ya, kalau perjalanan kasus ini cukup panjang. Sebab kasus investasi bodong ini bukan baru terjadi di tahun ini geng, tapi sudah dari tahun 2022. Agar kalian bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kasus ini bisa berjalan, ya gue bakal mengawali dengan pembahasan dari apa itu Net89. Nah jadi geng, Net89 ini adalah sebuah fitur atau robot trading yang dibuat oleh perusahaan yang bernama PT Symbiotic Multitalenta Indonesia atau SMI. Perusahaan ini disebutkan itu adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan juga software EA, yaitu singkatan dari Expert Advisor Creator. Di dalam trading forex, EA ini adalah sebuah software yang bisa menyarankan waktu trading ataupun secara otomatis untuk memulai dan mengeksekusi trading berdasarkan instruksi yang sudah diprogramkan. Jadi kayak misalkan nih kalian seorang trader, biasanya kalian nge-trading itu kan sesuai dengan pikiran kalian lah, insting kalian atau apa yang kalian prediksi. Nah tapi dengan adanya alat ini, yang bekerja itu alat ini. Nah secara otomatis dia yang akan berpikir, makanya disebut dengan robot trading. Nah ini kan sesuatu yang sangat instan bagi umat manusia gitu, makanya banyak orang yang tertarik. Nah EA ini digunakan sebagai salah satu opsi untuk mempermudah trading dan banyak dikembangkan oleh platform trading MetaTrader 4. Jadi
di saat itu cukup populer lah, apalagi di zaman masa COVID, di saat orang nggak bisa kerja dan mencari cara untuk bisa menghasilkan uang. Perusahaan ini menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan bidang perdagangan, serta menyebut kalau perusahaan ini nggak menjual produk investasi dan software robot investasi di Indonesia. Nah, informasi yang gue dapatkan ini dari media CNBC. Dan perusahaan itu mengklaim kalau mereka memiliki jaringan nggak cuma di Indonesia, tapi juga tersebar di berbagai negara. Kantor pusat dari perusahaan ini dikatakan berada di Jakarta, namun mereka juga memiliki beberapa kantor cabang di kota-kota lain seperti Surabaya, terus ada di Bandung, Pekanbaru, sampai dengan Banjarmasin. Nah, cuma geng, ketika tim riset dari media CNBC Indonesia itu mencoba untuk memverifikasi perusahaan tersebut melalui situs NSWI BPKM dan Indonesia National Single Window milik Kementerian Keuangan, nah nomor induk berusaha atau NIB dari perusahaan tersebut ternyata nggak terdaftar, dan perusahaan itu juga tidak terdaftar sebagai anggota dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Nah, dari sini nih udah terletak ada apa ya agak mencurigakan lah. Terus geng, karena fitur yang ditawarkan oleh perusahaan itu yaitu Net89 yang bisa membantu para trader Indonesia agar lebih mudah gitu ya, akhirnya banyaklah trader Indonesia yang menggunakan Net89 ini. Dan seiring berjalannya waktu, trader yang mendaftarkan diri menjadi member dari Net89 semakin lama semakin bertambah. Namun geng, masalah mulai muncul pada tahun 2022 di mana para member itu menjadi kesulitan untuk mengambil keuntungan yang seharusnya bisa mereka dapatkan ketika mereka menjadi member dari Net89. Adu mulut sempat terjadi antara korban dengan pihak perusahaan. PT SMI merupakan perusahaan pemilik trading robot forex dengan nama platform Net89. Ada salah satu member yang menjadi korban nih, namanya itu adalah Bambang Lukman Hadi. Nah, beliau ini bilang nih, dia cerita kan kepada media CNN kalau dia itu udah jadi member Net89 sejak tahun 2019. Dan sebelum dia memutuskan untuk menjadi member, Bambang ini masuk ke dalam sebuah grup WhatsApp yang isinya adalah member-member dari Net89 yang sudah lebih dulu masuk sebelumnya. Dan dia mengamati aktivitas para member di grup tersebut, mulai dari percakapan biasa, terus pamer-pamer profit, yang mana mereka itu saling beradu lah di situ dan lain sebagainya. Pokoknya sharing tentang keuntungan. Setelah kurang lebih 6 bulan mengamati, Bambang ini merasa yakin dan mulai memutuskan untuk join ke Net89, dan dia di saat itu ya menginvestasikan dana sebesar 1 miliar yang dia dapatkan dari sebagian hasil menjual rumahnya untuk trading. Bayang tuh, jual rumah buat trading. Aduh, gila ya. Itu benar-benar all in ya kan, semuanya dikasih, yang penting trading biar bisa berlipat ganda. Cuma geng, untuk bisa menjadi member di sana ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu seseorang yang ingin join harus terlebih dahulu membeli paket ebook Net89 dengan jumlah tertentu, terus mendaftar ke broker yang ditunjuk oleh PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, setelah itu calon member akan diberikan link yang secara otomatis untuk diikutsertakan ke dalam robot trading forex Net89 tersebut. Nah, trading forex yang dilakukan oleh Net89 ini adalah kegiatan trading forex euro dolar Amerika dengan broker luar negeri, yaitu Max Global, terus ada Zentrade, terus ada Global Premier, terus ada lagi BlaFX namanya. Hasil trading dari para member Net89 ini akan dikenakan profit sharing sesuai dengan paketnya. Nah, si korban yang bernama Bambang ini cerita, dia bilang selama proses trading hingga berakhir pada tanggal 27 Januari tahun 2022 sama sekali nggak ada masalah. Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi pasar dan tidak merasakan adanya skema Ponzi yang dilakukan oleh perusahaan kepada para membernya. Nah, tapi tiba-tiba nih, aktivitas trading di Net89 ini dihentikan geng, yang ternyata memang diperintahkan oleh Bareskrim Polri pada saat itu. Penghentian ini bukan cuma dialami oleh Net89, tapi juga penyelenggara trading forex robotik lain. Jadi banyak kan di saat itu tuh pokoknya yang punya robot trading gini pada di stop semua karena dianggap skema Ponzi gitu. Alasan Bareskrim Polri menstop semua robot trading ya karena memang skema Ponzinya semakin marak. Dan selain itu, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti dari Kementerian Perdagangan itu langsung memblokir Net89 pada Februari tahun 2022 karena diduga sudah terjadi penipuan investasi berkedok trading. Terus singkat cerita geng, ketika mengetahui fitur trading mereka diblokir, perusahaan dari Net89 ini pun merespon pemblokiran dan larangan tersebut dengan mengarahkan seluruh member Net89 untuk segera mengikuti program withdraw all atau penarikan semua dana dari broker masing-masing. Nah, di saat itu mulai panik lah.
ketika kemudian tidak ada lagi trading, jadi kami berhenti ya. Perusahaan ini, PT SME ini menawarkan kepada para member, yaitu program withdrawal, tarik dana semua. Nah, menurut si korban yang bernama Bambang, mulai dari situlah masalah mulai terjadi. Di mana untuk tahap awal withdrawal itu dibatasi jumlahnya yaitu maksimal 500 USD atau setara dengan 7 jutaan. Nah, pada saat itu ya itu untuk per orangnya. Jadi 7 jutaan orang yang bisa narik. Nah, walaupun ada ketentuan seperti itu, hanya 7% dari total sekitar 200.000 member yang bisa melakukan withdrawal. Dan itu juga nggak semuanya, geng. Jadi nggak semua orang bisa mengambil 500 USD tadi. Beberapa member bahkan cuma bisa mengambil uang mereka di bawah 500 USD. Untuk Bambang sendiri, dia itu baru bisa mengambil dananya sebesar 350 USD atau setara 5 jutaan. Dari total dana yang sudah dia investasikan di awal yang jumlahnya gila-gilaan. Kan dia jual rumah tuh, berarti ada 1 miliar rupiah uangnya di dalam ya investasi bodong tersebut. Jadi ketika dia tarik, ya dia cuma tarik 5 jutaan, nggak sampai 1%-nya. Ya kayak sekitar 0, sekian persen lah yang bisa dia ambil. Bambang di saat itu mengatakan kalau sudah lebih dari 6 bulan pada saat itu perusahaan belum memberikan kejelasan mengenai sisa uang dia yang belum bisa dia ambil. Nah, Bambang di saat itu merasa aneh juga, kenapa sistem withdrawal yang dilakukan itu dibatasi cuma 500 USD doang. Kalau memang mau membantu, kenapa nggak bisa withdrawal semua? Dan lagi pula kan dana itu dana member juga. Nah, disinilah semacam ada permainan yang dicurigai oleh para member. Terus geng, Bambang juga bercerita kalau komisaris utama dari PT Symbiotic Multitalenta Indonesia yang bernama Andreas Andrianto itu menyebut kalau pihaknya sudah berkoordinasi dengan broker pada saat itu dan ya brokernya itu nggak memberikan respon. Nah, tapi menurut Bambang, Andreas seolah-olah lagi cuci tangan dan ya mengkambing hitamkan broker. Bahkan manajemen sudah berencana ingin memunculkan resiko gagal bayar oleh broker. Nah, oleh karena itu Bambang ini sangat yakin kalau program withdrawal dari Net89 ini adalah rekayasa yang dibuat oleh PT Symbiotic Multitalenta Indonesia dengan maksud untuk mengulur waktu agar perusahaan bisa menyelamatkan diri dari penyalahgunaan deposit member Net89 di broker tersebut. Program tersebut juga dinilai sebagai exit plan dari perusahaan dari dugaan penyalahgunaan deposit member Net89 di broker. Karena ini, banyak member Net89 yang kesulitan sampai menjual harta mereka hanya untuk bertahan hidup. Nah, masa depan dari keluarga para member juga ikut terancam karena menurunnya kualitas hidup, kesehatan gak jelas, ya berpikiran terus gitu kan, hingga pendidikannya juga hancur. Nah, keluhan dari para member ini kemudian direspon oleh Andreas selaku komisaris utama yang justru mempertanyakan tudingan dari para member dan dia menagih bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, apalagi gitu ya, udah di tahap ini masa masih minta bukti, kan orang mau narik duit aja nggak bisa, bukti apa lagi yang harus diperjelas gitu. Terus geng, di sekitar bulan Juli sampai Agustus tahun 2022, para member yang menjadi korban serta tim advokasi korban itu mendatangi kantor pusat Net89 yang berada di kawasan Foresta BSD, Kabupaten Tangerang, dan membuat laporan ke Barreskrim Polri. Nah, para korban meminta kepada perusahaan untuk mengembalikan uang mereka sekitar 369 miliar yang masih mengendap di perusahaan tersebut, dan ya nggak bisa dicairkan. Dan baik korban maupun kuasa hukum itu sangat menyayangkan sikap menutup diri yang dilakukan oleh perusahaan mengenai kejelasan pengembalian dana para member, padahal jauh lebih baik kalau perusahaan ini membuka diri dan melakukan komunikasi dengan jujur tanpa adanya upaya untuk menyalahkan para member. Nah, pada saat itu ada sebanyak 200 member yang tercatat sebagai korban dengan kerugian yang mencapai 25 miliar rupiah. Nah, oleh karena itu, korban serta tim kuasa hukum mendesak agar pihak Polri segera menangkap bos dari perusahaan tersebut, sebab pada saat itu para petinggi perusahaan dinilai belum menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan kerugian bagi para korban. Nah, bahkan geng ya, pada saat itu ada pengurus perusahaan yang masih membuat video yang menjanjikan kalau trading Net89 adalah tempat yang aman untuk berinvestasi. Padahal mereka sendiri udah buntu tuh gimana cara bisa mengembalikan uang member. Terus geng, selain melaporkan perusahaan yang membuat Net89, ada sejumlah public figure di Indonesia yang ternyata ikut dilaporkan ke Barreskrim pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 geng. Salah satunya itu ada Ustadz Hakim Malik, terus ada lagi Mario Teguh, terus ada Adri Prakarsa, terus ada Kevin Aprilio dan juga Atta Halilintar. Nah, laporan ini dibuat oleh seseorang yang bernama M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban. Nah, alasan pembuatan laporan kepada 5 public figure tersebut karena diduga mereka ikut menerima keuntungan baik dari hasil lelang maupun promosi, padahal uang tersebut diduga merupakan hasil dari tindakan pidana pencucian uang atau TPPU milik para korban. Tapi kan di dalam
dalam hal ini kita bisa lihat ya, statementnya dikatakan dari hasil lelang maupun promosi gitu ya. Kayaknya lelang dan promosi ya taraf kesalahannya nggak setara gitu. Karena kalau misalkan hasil dari mempromosikan, ya itu artinya berarti memang ada unsur kerjasama. Atau justru mungkin dia mempromosikan karena nggak tahu. Nah tapi kalau misalkan dari hasil lelang, nah itu murni kan orangnya nggak tahu ya. Namanya kita misalkan kayak gue nih ngelelang mic ini. Siapa yang mau nih gue lelang mic untuk charity, atau hasilnya gue kasih ke anak yatim atau yang kurang mampu. Nah terus tiba-tiba ada koruptor yang beli atau pengedar narkoba yang beli gitu. Terus ya gue kan nggak tahu kalau dia koruptor dan pengedar narkoba kalau belum ada putusan dari pihak yang berwajib. Nah berarti secara nggak langsung gue nggak salah dong, ya kan, gue cuma melelang ini. Nah mungkin kayak gitu kali ya pemikiran di dalam kasus ini. Nah salah satu public figure yaitu Atta Halilintar sendiri, menurut Zainal diduga menerima uang hasil penipuan dari Net89 ini dari founder Net89 yang bernama Reza Paten ketika Atta melakukan lelang bandana sebesar 2,2 miliar rupiah. Nah kan lelang gitu, toh yang lelang nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah tapi geng, pada saat itu Atta sebenarnya nggak mengenal siapa Reza Paten ini. Nah jadi Atta cuma tahu dia yang membayar lelangnya, dia yang membayar kemenangan lelang tersebut. Nah ketika jadi terseret ke dalam kasus ini, Atta membantah terlibat di dalam kasus penipuannya dan menjelaskan kalau dia melakukan lelang tersebut, yang mana hasil uang lelang tersebut juga digunakan untuk membantu membangun tempat penghafal Al-Quran dan juga membantu pembangunan masjid. Pada saat itu Atta juga nggak mungkin tanya satu-satu ke semua orang yang ngebid yang mana mereka dapat uang dari mana gitu. Kenapa bisa ikut lelang? Apalagi lelang ini dilakukan secara terbuka di publik. Dan dia sendiri mengaku dia tidak pernah mengerti dan gak pernah ikut-ikutan trading robot seperti Net89. Nah mungkin di dalam kasus ini kita bisa lihat ini persis banget kayak kejadiannya Reza Arab sama Doni Salmanan. Ketika Reza Arab main game terus disawer 1 miliar gitu ya kalau nggak salah ya. Nah terus kan akhirnya uangnya dikembalikan. Jadi ya Reza Arabnya juga nggak dihukum. Nah mungkin nih kasusnya Atta mungkin bisa kayak gitu kali ya. Cuman kayak apa ya, penyaluran uangnya kan kayaknya udah tepat ya ke penghafal Al-Quran dan membantu masjid gitu untuk ibadah. Ya tapi gue nggak tahu juga sih secara hukum gimana. Ya nanti kita tunggu aja ke depannya bakal seperti apa. Karena niat baiknya adalah ini untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran yang aku lagi bangun. Ya alhamdulillah segala izin progresnya semua sudah berjalan, pembangunan. Terus dikatakan juga geng, kalau nggak cuma Atta aja yang melakukan pelelangan, tapi juga Ustadz Taqi Malik juga sama. Nah kalau menurut Zainul Arifin selaku tim kuasa hukum para korban, pelelangan yang mereka lakukan itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum katanya, dan merugikan negara. Karena pada saat melakukan lelang, mereka tidak melibatkan pejabat lelang dan risalah lelang, yang mana ini juga merugikan masyarakat sebagai konsumen serta negara. Nah kalau ini jujur aja gue nggak paham nih, apakah kalau kita lelang untuk charity atau nyari apa ya, bantuan sesama umat gitu, itu juga ada hukumnya kali ya. Ya mungkin di bagian situnya mungkin yang salah gitu. Dikatakan juga negara itu berpotensi nggak mendapatkan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak di bidang e-auction. Nah lelang yang diselenggarakan oleh Taqi Malik dan Atta Halilintar itu berbeda dengan jual beli biasa. Nah menurut kuasa hukum yang bernama Zainal tadi, lelang ini diatur di dalam KUH Perdata dan tunduk pada ketentuan umum perjanjian. Oleh karena itu Zainal mengatakan kalau lelang yang dilakukan oleh Atta dan Taqi Malik tidak sesuai dengan cara lelang dalam peraturan lelang, makanya dikatakan ilegal. Terus ada lagi nih, motivator Mario Teguh juga dilakukan pemanggilan terhadap beliau sebagai saksi atas kasus penipuan yang dilakukan oleh Net89. Karena dikatakan Mario Teguh ini mengenal Reza Paten dan memberikan pelatihan terhadap Reza Paten. Nah cuma ya berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya pada saat itu yang bernama Elza Syarif, Pak Mario Teguh ini tidak mengenal Reza Paten apalagi berbicara langsung dengan Reza Paten. Pak Mario Teguh hanya pernah bertemu sekali dengan Reza Paten dan itu juga ketika mengisi acara dan dia memberikan edukasi terhadap beberapa usahanya Reza Paten. Dan pada saat itu Pak Mario memberikan edukasi terhadap komunitas pengusaha yang bernama Kelompok Sukses 89 yang katanya ya mereka ini melakukan kegiatan usaha di Net89. Jadi masih satu apa ya, kubu lah gitu. Nah namun Pak Mario juga nggak pernah terlibat lebih jauh lagi sampai masuk ke dalam kasus tersebut. Ya dia cuma sebatas itu aja. Begitulah kurang lebih klarifikasi dari Pak Mario.
Nah namun geng, klaim dari kuasa hukum Pak Mario yaitu Bu Elza Syarif itu dibantah oleh pasangan suami istri yang bernama Sunyoto Indra Prayitno dan Sarah Khairul Bariyah. Nah pasangan suami istri ini mengatakan kalau Pak Mario Teguh dan istrinya yang bernama Lina sudah 2 kali menipu mereka. Penipuan yang dilakukan oleh Pak Mario Teguh ini berawal dari Sunyoto dan juga Sarah istrinya yang tergiur untuk ikut trading di Net89 setelah menonton tayangan Zoom di Facebook Pak Mario Teguh sebanyak 2 kali. Nah setelah ikut trading, Sarah ini malah menjadi korban penipuan trading Net89 dengan kerugian 1 miliar rupiah. Sarah menunjukkan beberapa bukti transfer dengan nominal mulai dari 100 sampai 350 juta dan uang tersebut dikirim oleh Sarah ke PT SMI. Nah, Sarah kemudian meminta agar dia dimasukkan ke grup leader yang mana di grup tersebut ada istri Pak Mario Teguh. Nah, hanya saja grup tersebut udah nggak aktif lagi setelah Net89 tutup pada tahun 2022. Sarah ini kemudian menanyakan nasib dari investasinya yang senilai 1 miliar rupiah di grup leader tersebut. Nah, hanya saja di saat itu orang-orang ya mau bersabar karena ada beberapa anggota grup yang memang sudah diberikan keuntungan terlebih dahulu. Jadi semacam ada pancingan gitu loh geng, biar yang lain tuh nggak berontak. Dan oleh karena itu ya si korban yang bernama Sarah ini bersabar. Nah tapi Sarah ini mencoba untuk menghubungi Lina, istri dari Pak Mario Teguh melalui chat pribadi. Jawabannya cuma kayak gini, kita sama-sama menunggu katanya. Nah berlanjutlah nih. Di tanggal 13 Agustus tahun 2022, Sarah ini dihubungi kembali oleh istri Pak Mario Teguh yang bernama Lina karena di saat itu dia menanyakan bisnisnya Sarah. Nah, menurut Sarah, isi pesan Bu Lina itu seperti memberitahukan kalau ada surat edaran dari Net89 dan Bu Lina ini meminta agar Sarah menyimpan surat tersebut yang berisikan kalau mereka nggak bisa dituntut atas kesalahan dan kewajiban bayar balik dana member yang merupakan tanggung jawab dari PT SMI katanya. Nah, setelah itu Sarah ini diminta untuk bertemu pada tanggal 15 Agustus tahun 2022 yang mana di dalam pertemuan tersebut berlanjut dengan kerjasama pengembangan bisnis bersama Pak Mario Teguh dan juga Bu Lina ini, di mana Sarah ya di saat itu kembali tertipu untuk kedua kalinya karena menerima kerjasama itu lagi. Uang trading yang pertama belum balik malah bikin kerjasama baru. Nah tapi ini menurut cerita beliau ya geng, bukan menurut cerita gue. Ini menurut cerita Sarah ini bersama sang suami. Dirugikan apa? Kan kita yang keluar uang. Justru kita dirugikan dong. Karena uang kita keluar ke dia. Dan dia membawa MTS-nya 33 juta. Followers. Mana 30 juta? Mana? 33 juta. Nah terus geng, singkat cerita, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan sebanyak 8 petinggi perusahaan setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti dan menyita dokumen berupa rekening koran, bukti transaksi, serta bukti digital. Nah mereka berdelapan itu bernama Andreas Arianto sebagai pemilik Net89 dan juga pendiri perusahaan. Nah lalu penyidik juga menetapkan direktur perusahaan yang bernama Lauswan Hee Samuel, founder dan exchanger Net89 yang bernama Erwin Saiful Ibrahim. Terus ada 5 sub-exchanger yang bernama Reza Syahrani alias Reza Paten, terus ada Alwin Aliwarga, Ferdi Irwan, Hani Suteja, dan David. Nah mereka semua terbukti menawarkan paket investasi trading menggunakan skema Ponzi dan investasi forex robot trading berkedok MLM melalui penjualan e-book. Nah tapi sayangnya geng, di saat itu ya dari ke-7 orang tersebut ada 1 orang yang sudah meninggal dunia yang bernama Hani Suteja yang akibat kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Solo Semarang pada tanggal 30 Oktober tahun 2022. Nah sementara sisanya meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka semua belum ditahan pada saat itu karena Bareskrim Polri masih perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan untuk mengusut secara tuntas kasus tersebut. Dan kasus ini pun bahkan sudah sampai ke meja hijau di saat itu. Hanya saja para tersangka mengajukan pra-peradilan terkait status penetapan tersangka dan pemohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Dan hal ini membuat Bareskrim Polri di saat itu kalah di pra-peradilan tersebut geng. Namun Bareskrim itu tetap memperjuangkan kasus ini dengan menggunakan putusan pra-peradilan tersebut untuk mengajukan gugatan dan putusan sela. Dan di saat itu juga memerintahkan agar surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP serta barang bukti dikembalikan kepada para penyidik untuk memulai penyidikan terbaru. Nah kasus ini pun berlanjut nih geng di tahun ini. Dan sekarang kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan perkembangan terbaru dari kasus ini yang sekarang sudah ada 15 tersangka dan ya mereka sudah ditetapkan lah sebagai pelakunya. Jadi geng, di tahun ini penyelidikan terhadap kasus investasi bodong Net89 kembali dilakukan dengan melakukan rekonstruksi ulang terhadap kasus tersebut. Dan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu mengatakan dari korban yang sudah mencapai 5.000 orang, lalu ketika Bareskrim mendapatkan saksi lagi sehingga korban yang sudah dikumpulkan oleh Bareskrim katanya adalah 7.000 orang.
Wow, banyak banget. Dan pemeriksaan saksi ini berdasarkan dari 15 laporan polisi, serta polisi juga memeriksa dokumen bukti transaksi. Di saat itu, polisi juga meminta keterangan ahli baik dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, Kementerian Perdagangan ataupun ahli pidana. Dan gak lupa juga mencocokkan dokumen yang menjadi barang bukti agar memiliki nilai sebagai alat bukti. Nah, oleh karena itu, polisi sudah mendapatkan 15 nama yang menjadi tersangka yang terdiri dari 14 orang dan satu perusahaan yaitu PT Simbolik Multitalenta Indonesia. Nama-nama dari para tersangka ini ya di berbagai sumber yaitu ya adanya inisial, geng. Jadi gue sebutkan aja inisialnya, yaitu inisial AA selaku komisaris PT SMI, lalu ada LSH selaku direktur utama PT SMI, terus ada ESI, DI, dan YW selaku founder dan exchanger Net89. Terus ada tersangka berikutnya yang berinisial RS, AR, FI, AA, dan MA selaku sub exchanger Net89. Terus ada lagi yang berinisial BS selaku direktur PT CAD, terus ada MA selaku komisaris PT CTI, terus ada TL selaku istri dari AA sekaligus komisaris PT SMI, dan IR selaku direktur PT SMI. Namun geng, di antara para tersangka nggak semuanya ditahan karena yang ditahan itu cuma 9 orang, sementara 2 tersangka lain yaitu MA dan BS itu nggak ditahan karena sakit. Terus 3 lainnya yaitu AA, TL, dan LSH itu masih dalam buronan polisi dan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO karena mereka ini sudah kabur ke luar negeri. Nah, oleh karena itu, Bareskrim sudah bekerja sama dengan Interpol dan membuat red notice untuk disebar ke semua negara yang bekerja sama dengan Interpol, sehingga Bareskrim masih menunggu perkembangan selanjutnya terkait buronan tersebut. Nah, lalu geng, penyidik juga sudah menyita sejumlah aset dengan total nilai 1,5 triliun rupiah yang terdiri dari properti dan 11 mobil mewah. Di antara 11 mobil tersebut, 5 diantaranya adalah 1 BMW berwarna putih, lalu ada 2 BMW hitam, 1 Porsche, dan 1 Tesla. Nah, aset-aset tersebut dikumpulkan dari berbagai wilayah seperti Tangerang hingga Bali. Nah, lalu penyidik juga menyita uang tunai senilai 52,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan 100.000 dan 50.000 yang dikelompokkan di dalam 49 plastik bening. Nah, di dalam satu plastik bening tersebut terdapat 10 ikat uang yang masing-masing nilainya 100 juta, geng. Nah, tapi ada juga uang yang nggak dibungkus menggunakan plastik di saat itu. Jadi ya terlihat kayak gitu kan. Wah, bener-bener kayak fresh banget uangnya. Nah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 150 rekening dari yang namanya Reza Paten, yang mana dari rekening tersebut terdeteksi adanya perputaran uang yang mencapai 1 triliun rupiah. Dan perputaran uang tersebut juga mengalir ke berbagai pihak yang berasal dari 25 bank. Lalu geng, ada salah satu tersangka yang saat ini sudah ditahan, yaitu yang berinisial MA, yang ternyata dia ini adalah anak dari si AA. Atau ya nama panjangnya adalah Andreas Andrianto. Nah, ketika pihak penyidik mencoba mencari tahu informasi mengenai keberadaan AA serta yang inisial TL, anaknya ini tidak mau memberitahu penyidik. Entah karena dia memang nggak tahu atau sengaja nggak mau ngasih tahu karena takut nantinya kedua orang tuanya bakal ditangkap oleh polisi. Jadi dia lebih memilih untuk tidak memberikan informasi apapun. Nah, sampai saat sekarang ini kasus ini masih terus berjalan, geng. Dan itu dia pembahasan kita hari ini mengenai investasi bodong yang dilakukan oleh Net89. Kasusnya masih berjalan, geng, sampai hari ini. Ya, semoga kasusnya bisa kelar dan semua pelakunya bisa tertangkap, dan orang-orang yang dianggap terlibat ya semoga bisa dibuktikan kalau mereka memang tidak terlibat. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, gimana menurut kalian tentang pembahasan hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.